Mana yang kata di tempatnya angker, ha? Saya tantang kalian di sini. Hadir. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Klim Ketenanak buat kalian hadir. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Udah waktunya kita penelusuran. Saya masih belum bisa live. Ini kayaknya akhir Maret baru bisa live, guys. Makanya agak ribet juga mau live di channel satunya. Biasanya saya live di channel ini, jadi agak hoream kali. Ya pokoknya itulah. Sekarang saya mau ke daerah Pasir Ripis. Di daerah yang mau ke arah Pasir Ripis itu ada jembatan, guys. Nah, katanya itu angker, banyak yang ngeganggu. Jadi kalau orang lewat itu klakson terus. Udah gitu di situ kan ada warga yang memang punya punya anjing banyak tuh. Jadi sering gonggong malamnya. Nah, katanya juga di situ sering banget ditampakin sosok-sosok aneh. Karena saya penasaran, kalaupun ada, seperti biasa kita bantai, kita musnahkan biar nggak ngeganggu warga sekitar. Ya, saya juga nggak tahu sosoknya seperti apa. Saya selama 3 bulan di sini belum pernah ke arah sana. Jadi kita selidikin, kita observasi, kita lihat kalau memang membahayakan, kita bantai jinnya. Oke, sampai ketemu di lokasi. Seperti tadi saya sampaikan, saya akan menelusuri jembatan yang mau ke arah kampung sebelah, guys. Nah ini, kalian dengar kan suara air? Karena ini di bawah jembatan. Nah, tempat-tempat seperti ini itu sangat digemari oleh bangsa jin. Karena jin juga menempati tempat tertentu di luar komunitas manusia, atau tempat-tempat yang mungkin jarang jarang sekali didatangi oleh manusia, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hol hodam, ya hol murah, ya hol goib, ya hol jasad, ya rijal, guys. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Saya datang ke tempat ini sendiri karena saya pikir udah lama saya nggak buat konten sendiri ya, guys, penelusuran. Kalau kita berbicara tempat tinggal bangsa jin, jin ini telah menghuni dan mendirikan sebagian besar kota-kota, bahkan pusat-pusat pemerintahan mereka di atas air, gengs. Makanya jin paling suka di tempat-tempat seperti ini. Laut, astagfirullahaladzim, goyang sendiri, angin. Saya masih melogikakan pikiran saya bahwa tempat ini seperti pada umumnya, gengs. Nah, tadi sempat saya sampaikan, mereka mendirikan sebagian besar kota-kota, bahkan pusat-pusat pemerintahan mereka di atas air. Walaupun begitu, ada juga nih kota-kota dan pusat-pusat pemerintahan yang terletak di bagian-bagian samudra yang dalam dan di sungai-sungai seperti ini. Selain itu, mereka juga menghuni padang-padang pasir dan tempat-tempat terpencil, gunung-gunung maupun jurang-jurangnya, termasuk gua-gua dan hutan-hutan, gengs. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang tinggal di atap-atap dan kamar-kamar di rumah yang dihuni manusia. Gitu. Yang biasanya menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat tinggalnya yang tetap, baik di kamar-kamar maupun lorong-lorong di rumah kita.
Banyak pula nih setan yang bertempat tinggal di kamar-kamar mandi, comberan, dan selokan-selokan. Makanya terus Latifatul Qalbi, gengs, jangan pernah takut sama hal-hal seperti ini. Halo, mana yang kata di tempatnya angker? Hah? Saya tantang kalian di sini. Ada. Saya nggak pernah bosan-bosan, gengs, untuk menjelaskan bahwa jin itu ada. Tapi bukan berarti jin itu harus kita takutin, gengs. Kita manusia yang derajatnya lebih mulia, bahkan lebih sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Jadi walaupun kita berada di tempat kesunyian seperti ini, di tempat yang tidak lazim untuk kita datangi, bahkan pada malam hari, bukan berarti kita menyisakan sebuah takut. Makanya kalau kita berada di tempat-tempat seperti ini, kalau muslim cukup baca Allahu Akbar. Mulai lo mau nakutin. Gak bisa ya kalau orang ngejelasin lo gak ngeganggu. Muncul. Tantang ya gak muncul lo. Nah, makanya kenapa saya sering mengajarkan kalian untuk mengucapkan kalimah a'udzubika limatillah hitamati min syarri ma khalaq, atau a'udzubillahi samil alim minas syaitonir rajim, agar kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak takut terhadap mereka, gengs. Kalaupun mereka datang ataupun kalaupun mereka menghantui kita, mereka tidak akan pernah berani menyentuh kita. Sebenarnya kalau mereka ketemu kita, mereka yang apes. Namun karena mereka tahu kelemahan kita, memiliki rasa takut, sehingga dengan mudah mereka memanipulasi pikiran kita, hati kita, sehingga terombang-ambing, malah melebihi rasa takut kita terhadap mereka, bukan mereka terhadap kita. Gitu. Makanya kalau kita lagi takut, jangan pernah membayangkan pikiran-pikiran yang kesannya mampu membuat kita takut, guys. Contoh kayak misalnya kuntilanak, genderuwo. Pasti kita membayangkan suasana yang membayangkan muka-muka yang serem, terus profilnya dia itu menyeramkan, menakutkan, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka dengan mudah itu menampakkan diri seperti itu. Nah, ini juga bisa disebut dengan tempat-tempat kesukaan setan nih. Karena lembab, ya kan, dingin, jarang dilewati manusia, guys. Ingat, kita boleh takut. Saya dulu seorang penakut, guys. Tapi bagaimana cara kita mengolah rasa takut itu? Ya dengan kita menonjolkan keberanian kita. Kita boleh punya rasa takut, tapi jangan berlebihan. Karena sejatinya manusia harus menjadikan dirinya sebuah prioritas untuk melawan rasa takut. Ajar lo ya. Tadi sempat saya ngelihat sesuatu. Muncul kan? Lo kebiasaan ya? Nggak bisa ya ngelihat orang menjelaskan sesuatu, memberikan masukan yang baik sama orang, lo mulai nih dengan gangguan-gangguan. Mana yang katanya angker di sini, ha? Mana yang katanya serem di sini? Tunjukkan eksistensi kalian. Kalau kalian masih ngeganggu warga Pasir Ipis dan Pasir Gombong, saya telan kalian di sini. Muncul sini. Kalau ditanya, Ki, kenapa sering bentak-bentak setan? Padahal mereka makhluk Allah lainnya. Nah ini, mereka memang secara tidak langsung mengganggu kita. Justru saya yang mengganggu mereka. Untuk apa? Untuk mengajarkan kalian supaya kalian tidak pernah merasa takut di tempat-tempat seperti ini. Adab boleh, adab sopan santun wajib, tapi bukan berarti
adab sopan santun tersebut kita prioritaskan terhadap bangsa jin. Gitu loh. Nah, yang dimaksud adab sopan santun seperti apa? Misalkan nih seperti ini nih. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini masih banyak sampah kan? Nah, itu adabnya, adab sopan santunnya. Tidak boleh mencemari air sungai dengan limbah. Nah, itu adab sopan santunnya. Kalau misalkan kita mencaci maki jin, kita timbulkan kesombongan terhadap mereka, akhirnya mereka mau menampakkan dirinya. Tapi pada saat dia menampakkan dirinya, jangan pernah kita merasa takut. Ucapkan basmalah, karena pada saat kita mengucapkan basmalah, mereka akan lari tunggang langgang. Kalaupun kita lafadzkan ayat-ayat suci, terus mereka tidak hilang, tidak lari, tidak kabur, karena sejatinya kita masih memberikan rasa takut terhadap diri kita, gengs. Gitu. Jadi nggak perlu takut ya. Nggak boleh takut lagi kita. Boleh paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahul roh, Yahul gaib, Yahul jasad. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Tadi sempat saya pernah jabarkan, bahkan jin dan setan suka berada di kamar-kamar kita ataupun di lorong-lorong rumah kita. Makanya berhati-hatilah, jangan sampai kalian membiarkan salah satu kamar di rumah kalian dalam keadaan kosong dari aktivitasmu, baik tidur maupun berzikir kepada Allah. Sebab kalau sampai kalian kosongkan kamar tidur kalian, astagfirullahaladzim, maka setan akan tidur di atas tempat tidurmu dan mengisi kamar kosong itu, guys. Saya pernah baca tuh dalam hadis Sahih Muslim. Tunjukkan eksistensi kalian. Dalam hadis Sahih Muslim dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tuh, kamar pertama untuk laki-laki, kamar kedua untuk istrinya, lalu kamar ketiga itu untuk tamu, dan kamar keempat untuk setan. Nah, bingung kan? Justru itu, jadi para ulama seperti Imam Nawawi itu menjelaskan tuh bahwa hadis ini bermakna sesuatu yang melebihi kebutuhan, seperti kemewahan, pamer kekayaan duniawi. Nah, yang sejalan dengan sifat seperti itu semuanya tercela, guys. Dan setiap yang tercela selalu terkait dengan setan. Makanya jangan pernah berlebih-lebihan. Itu maknanya. Sebab setan sangat suka loh dan mendorong manusia untuk melakukan hal tersebut. Coba sini. Yang saya khawatirin itu bukan demit, bukan apa-apa ya, karena di namanya tepian sungai itu pasti ada ular. Terus yang dikhawatirkan lagi musim hujan begini, takutnya air bah. Nah, itu aja. Nah, tadi sempat saya jabarkan tuh, tempat tidur kosong. Setiap tempat tidur yang ditinggalkan berarti itu seperti seolah-olah disodorkan sama setan untuk mereka tiduri. Bahkan tempat tidur yang sama yang selama ini kalian gunakan, kalau tidak seperti itu, makanya kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan nih, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya, lalu hendak tidur lagi di atasnya, hendaklah ia terlebih dahulu membersihkannya dengan sarungnya 3 kali. Jadi dikepret tuh 3 kali, atau dengan sapu lidi 3 kali. Kenapa? Sebab ia tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi di atasnya sesudah dia tinggalkan. Jadi kan kita nggak pernah tahu kalau misalkan kita pergi keluar kota atau pergi tidak pulang rumah, terus kamar kita dalam keadaan kosong, kita nggak pernah tahu apa yang ada di atas kasur kita itu. Karena sejatinya manusia nggak ada yang bisa melihat bentuk asli dari jin, kecuali mereka apaan ya? Kok ada Carter di sini, guys? Ada 2 Carter loh, guys. Iya, ini aneh loh. Ada penyilangan Carter loh. Ini kayaknya tempat ini nih dijadiin, saya sih mengidentifikasi bahwa tempat ini nggak cuma notabene angker atau serem, karena ada simbolik dari 2 Carter yang disilangkan. Kan kalian lihat tuh bekas-bekas sampah botol minuman.
Ini kayaknya ada indikasi pesugihan. Kalau gitu nanti kita observasi lebih lanjut, guys. Saya stop dulu. Terima kasih udah menyaksikan tapping video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian KPLS, jangan tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Bye.